Katakan haleluya, haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Terima kasih Yesus. Hari ini kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu nyata. Bahkan kalau kami masih berada di dalam momen menyambut tahun baru, kami bersuka cita Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Dan kami yakin Kau hadir. Kau bekerja di tempat ini. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat keajaiban-Mu. Yes. Thank you Jesus. Yes. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Allah yang setia Tuhan. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Bersama-sama nyatakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama berikan kemuliaan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur karena punya hal seperti ini Tuhan. Bersama-sama kan dua-dua tangan umat Tuhan. Angkat tinggi pujian bersama-sama di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Bersama dengan iman, umat Tuhan nyatakan, oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
bersama dengan iman serukan. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Bersama dengan iman katakan, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Dengan iman mengatakan, nyatakan, iman nyatakan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan. Oh, terjadi di sini. Oh Jesus, we worship you, my Lord. Kami memuji-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Sebab kami tahu, yes, sebab kami tahu kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami tahu kuasa-Mu bekerja penuh, Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini. Bersama-sama puji Dia, umat Tuhan. Bersama sembah Dia, kita akan deklarasi iman-Mu. Sebab Dia Raja di atas segala Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, yang bersuka cita Tuhan, yang bersuka cita karena punya Engkau, yang punya Allah yang hidup. Bersama-sama sembah Dia, puji namanya. Lama-lama ya sikidedededede. Oh, lama-lama ya sikidedededede. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, Jesus. We love you, Jesus. We love you. Lama-lama ya sikidededede. Yes, masuk dalam iman lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih intim lagi bersekutu dengan Yesus. Sebab kuasa-Mu yang kami perlukan, Tuhan. Oh, sorak-sorai umat Tuhan di tempat ini, sorakan haleluya, haleluya. Yes. I give you glory, Jesus. I give you praise. And I give you honor, because you are God. Yes. Thank you, Jesus. Oh, amen. We worship you, my Lord. Jesus. Sama-sama sorakan kemuliaan, pujian, deklarasikan di tempat ini ada kemenangan yang kami terima di dalam Yesus. Oh, ada sorak-sorai, ada pujian di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus. Yes Lord, yes God. Oh, we praise your name. Amen. My soul, my Savior God,
everybody. How great thou art. Dancing, dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Oh, dancing my soul. My Savior God. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God to thee. How great thou art. Sing everybody. How great thou art. Amen. Dancing my soul. My Savior God to thee. How great thou art. Everybody sing it. How great thou art. Dancing, dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God to thee. Amen, Jesus. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Saudara yang mulia, kami berdiri di atas kami. Saudara, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Siap Yesus untuk memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini, kami sambut kuasa-Mu yang mengurapi kami. Oh, yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bisa sampaikan suara-suara yang berkat Tuhan kita bersama. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Yang siap terbang, yang siap bersama-sama di tempat ini. Oh, bersatu bersama Yesus katakan saya. Haleluya. Amin. Yesus. Hey. Mari buat raja kita segala raja. Sebab kasihnya ajaib. Kuasanya bekerja di tempat ini. Umat Tuhan. Sing. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama tepuk tangan. Hey. Amin. Oh. Segera dimancarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Hey, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, amin, bersama-sama kita di tempat ini. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Bertepuk tangan bersama-sama. Thank you, Lord. Bertepuk tangan bersama. Tukang terbang. Amin. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang terbaik, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam Tuhan. Hey, bersama-sama tepuk tangan tempat ini. Thank you Jesus, Lord. Haleluya. Yang mau jadi lebih dari pemenang, sorakan yang lebih silakan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Yesus, Tuhan yang sedang Tuhan kami. Lebih lagi serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Sebab kami lebih dari pemenang, lebih dari apapun Tuhan di dunia ini. Kami percaya Yesus, serahkan haleluya. Hey, hey. Sama-sama melompat dari batas raja kita segala raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, bersama-sama lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, amin. Bersama-sama bertepuk tangan. Hey, hey. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bersama nyatakan haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Hey, amin. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan iman Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Hey, bersama-sama katakan amin. Amin. Hey. Woo. Thank you.
kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk menerima Yesus kebenaran firman-Mu. Kau yang termasyhur dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Di dua-dua tangan terangkat Tuhan. Hati-hati yang menyembah, yang percaya bahwa Kau adalah Allah yang ajaib, yang bekerja nyata dalam kehidupan umat-Mu Yesus. Yes. Kau yang layak terima pujian Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Yesus Tuhan. Yes. Saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu. Anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan padaku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Kau ajab di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Bersama-sama dengan bersuka cita. Haleluya. Saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu. Anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan padaku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru. Saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu. Anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan padaku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Kau ajab di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Kau ajab di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Katakan, Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Bersama. Kau ajab di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Kau ajab di tempat ini, ya Allah. Kau ajab di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajab di tempat ini,
Kami siap terima firman-Mu. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu, umat yang Engkau tebus dengan darah-Mu, umat yang Engkau telah tebus menjadi milik-Mu sendiri, menjadi kepunyaan-Mu sendiri. Berkati pemberitaan firman hari ini, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, kuatkan yang tidak berdaya, berikan hikmat secara khusus bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman di hari yang luar biasa ini. Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan, segala hormat, kejayaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini memperoleh roh kebijaksanaan. Gereja Tuhan, tema khotbah hari yang luar biasa ini, gereja Tuhan memiliki atau berjalan dalam roh kebijaksanaan. Gereja Tuhan, roh kebijaksanaan atau hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap orang. Alkitab berkata bahwa hikmat Tuhan dapat membuat satu orang bijak lebih berkuasa daripada 10 penguasa di sebuah kota. Pengkhotbah 7 ayat 19. Gereja Tuhan, jika hari ini engkau dan saya mendapatkan hikmat yang datang dari atas, mendapatkan hikmat yang datang dari surga, engkau dan saya, saudaraku haleluya, memperoleh hikmat itu, maka hikmat Tuhan dapat membuat seseorang, saudaraku, lebih berkuasa daripada 10 penguasa di sebuah kota. Pengkhotbah 7 ayat 19. Haleluya. Pengkhotbah 7 ayat 19. Pengkhotbah 7 ayat 19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan Hikmat, saudaraku, memberikan kekuatan kepada yang memilikinya daripada 10 penguasa dalam kota. Saudaraku, hikmat membuat seseorang, saudaraku, bisa lebih berkuasa daripada 10 penguasa di dalam sebuah kota. Bahkan saudaraku, dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12, perlindungan hikmat itu melebihi perlindungan uang. Dan saudaraku, hikmat akan menjaga orang yang memilikinya. Saudaraku, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 7 ayat 12. Amin. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Karena perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Dan gereja Tuhan, hikmat itu memelihara, saudaraku, orang yang memilikinya. Saudaraku, Daniel, orang yang berhikmat, banyak musuhnya, tapi dia terlindung oleh karena hikmat. Saudaraku, Yusuf, saudaraku, digoda oleh istri Potifar. Saudaraku, bagaimana iblis setan ingin menjatuhkan dia melalui istri Potifar, tapi nggak bisa. Mengapa? Hikmat menjagai orang yang memilikinya. Bahkan saudaraku, hikmatlah yang membuat orang berhasil. Pengkhotbah 10 ayat 10. Saudaraku, orang bodoh akan memperbesar tenaga untuk berhasil. Tetapi orang yang berhasil, saudaraku, tetapi orang yang berhikmat akan membuat orang menjadi berhasil. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Amin. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara dan saya ingin berhasil dalam kehidupan? Engkau berhasil dimanapun engkau dan saya berada. Engkau berhasil dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir, engkau berhasil. Saudaraku, hikmat adalah jawabannya. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Dan yang keempat, gereja Tuhan, hikmat itu akan menarik hati orang. Amsal 11 ayat 30. Gereja Tuhan, hikmat akan menarik hati orang dengan dahsyat dan luar biasa. Amsal 11 ayat yang ke-30. Haleluya. Amsal 11 ayat yang ke-30. Amin. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. dan siapa bijak mengambil hati orang. Saudaraku, orang-orang yang berhikmat akan mengambil hati orang. Bahkan Alkitab berkata, gereja Tuhan, haleluya, haleluya, bahwa saudaraku, gereja Tuhan, Amsal 10 ayat 21, kalau engkau dan saya dipenuhi oleh hikmat, saudaraku, maka engkau dan saya akan menggembalakan banyak orang. Amsal 10 ayat 21, haleluya. Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Tetapi saudaraku, orang-orang bodoh akan mati karena kurangnya hikmat, kurangnya akal budi. Gereja Tuhan, bahkan saudaraku, keluarga, bisnis, pelayanan, karir akan diselamatkan kalau engkau dan saya memiliki hikmat. Saudaraku, Pengkhotbah 9 ayat 14 sampai 15. Pengkhotbah 9 14-15. Pengkhotbah 9 ayat 15. Amin. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Saudaraku, ayat 14-nya dulu, haleluya. Pengkhotbah 9 ayat 14. Amin. Ada
Ada sebuah kota yang kecil, Ada sebuah kota yang kecil. penduduknya tidak seberapa. Penduduk kota itu tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, Ada seorang raja yang ingin menyerang kota itu. mengepung dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Lanjutkan terus, haleluya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Tetapi di kota itu, saudaraku, ada orang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya dia menyelamatkan kota itu. Dengan hikmatnya, saudaraku, kota itu diselamatkan. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng hikmat. Kalau engkau dan saya berhikmat, gereja Tuhan, maka musuh tidak bisa menyerang saudaraku, Anda dan saya. Hikmat akan menyelamatkan keluarga, hikmat akan menyelamatkan bisnis, hikmat akan menyelamatkan pelayanan, hikmat akan menyelamatkan karir Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Mengapa? Karena hikmat itu, saudaraku, lebih hebat bahkan daripada alat-alat perang. Pengkhotbah 9 ayat 18. Haleluya. Pengkhotbah 9 ayat 18. Amin. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Gereja Tuhan, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Gereja Tuhan, hikmat itu lebih baik daripada kuasa. Bahkan saudaraku, Alkitab berkata, gereja Tuhan, haleluya, orang-orang yang berhikmat akan memanjat kota pahlawan dan merobohkan benteng-benteng musuh. Amsal, saudaraku, haleluya. Amsal 21 ayat 22, haleluya. Amsal 21 ayat 22. Amsal 21 ayat 22. Amin. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan Orang bijak dapat memanjat kota para pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Gereja Tuhan, dari sini kita belajar, saudaraku, dari poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita belajar betapa perlunya, betapa pentingnya engkau dan saya harus memperoleh hikmat. Tema khotbah hari ini, berjalan di dalam hikmat. Bagaimana caranya engkau dan saya memperoleh roh hikmat dan kebijaksanaan? Yang pertama, gereja Tuhan, pembacaan Alkitab, pembacaan kitab suci. Ternyata, saudaraku, pembacaan kitab suci adalah kunci engkau dan saya memperoleh hikmat. 2 Timotius 3:15. Umur tidak menjadi masalah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Amin. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Ingat juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu yang dapat memberikan hikmat kepadamu. dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Gereja Tuhan, ternyata kitab suci, haleluya, bisa memberikan hikmat kepada seseorang. Saudaraku, Timotius masih muda, tetapi saudaraku, bagaimana orang tuanya, haleluya, bagaimana orang tuanya, saudaraku, mengajarkan kitab suci kepadanya. Bagaimana saudaraku, haleluya, bagaimana Lois, haleluya, bagaimana neneknya Lois dan ibunya Eunike mengajari cucunya yang bernama Timotius yang masih kecil kitab suci, dan kitab suci memberikan Timotius hikmat dan kepandaian sehingga sekalipun dia masih muda, dia sudah bisa menjadi gembala di kota Efesus. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya kita berkata, haleluya, dalam kitab, haleluya, saya berengkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam kitab, haleluya, Ulangan pasal 6 ayat 7 dan 8. Mengapa orang-orang Israel adalah orang-orang berhikmat? Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Haleluya. Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Haruslah engkau mengajarkan Taurat itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Saudaraku, engkau harus membicarakan firman itu apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Gereja Tuhan, inilah rahasia mengapa orang-orang Israel, mereka, saudaraku, sangat berhikmat. Kenapa? Karena, saudaraku, mereka membiasakan diri mereka untuk, saudaraku, memperkatakan firman dengan dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam Mazmur, lihat Alkitab saudara, Mazmur, haleluya, 119 ayat 98 sampai 100. Hikmat membuat Anda akan lebih pintar daripada pengajar Anda. Hikmat membuat Anda lebih berhikmat daripada orang-orang yang jauh lebih tua daripada Anda. Bahkan hikmat membuat Anda lebih pintar daripada pengajar Anda. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Mazmur 119 ayat 98. Amin. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Gereja Tuhan, firman membuat Anda akan lebih bijaksana daripada musuh Anda. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Amin. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Gereja Tuhan, hikmat membuat Anda akan lebih berakal budi daripada pengajar Anda. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Amin. Haleluya. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Gereja Tuhan, ternyata hikmat akan membuat orang muda bisa lebih berhikmat daripada yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena firman Allah. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, perlunya engkau dan saya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19, engkau dan saya harus memperhatikan dan mencenderungkan hatimu kepada firman seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Amin. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Amin.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, Gereja Tuhan, alangkah baiknya saudara yang mendengarkan khotbah itu memperhatikan firman Allah. sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, Sama seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap. sampai fajar menyingsing, Sampai fajar menyingsing. dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Maka Mazmur 19 ayat 8, saudaraku, Taurat Tuhan memberikan hikmat kepada seorang, firman memberikan hikmat, pengetahuan, kepandaian kepada seorang. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Amin. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, Peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Gereja Tuhan, bagaimana caranya engkau dan saya memperoleh hikmat dan kebijaksanaan? Yang pertama, saudaraku, melalui pembacaan kitab suci. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, saudaraku, melalui doa. Saudaraku, Yakobus 1 ayat yang ke-5, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah kamu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah, baiklah orang tersebut memintanya kepada Tuhan. yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, yang memberikan kepada setiap orang dengan cara yang murah hati. dan dengan tidak membangkit-bangkit. Gereja Tuhan maka perlu mengakui keterbatasan, perlu mengakui bahwa kita, saudaraku, membutuhkan hikmat yang datang dari Tuhan. Saudaraku, maka kita perlu belajar kepada Salomo dalam 2 Tawarik 1 ayat 10. Salomo, dia meminta hikmat kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-10. Gereja Tuhan, mintalah hikmat hari ini melalui doa. Di dalam doa engkau dan saya meminta hikmat, maka hikmat akan datang kepadamu dengan cara yang luar biasa. 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-10. Haleluya. 2 Tawarik 1 ayat yang ke-10. 2 Tawarik 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, Salomo berkata, Tuhan, berikanlah aku sekarang hikmat dan pengertian. supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Saudaraku, Salomo mengakui bahwa dia membutuhkan hikmat untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya yang bernama Daud. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, maka Amsal 2 ayat 14, Amsal 2 ayat 14, saudaraku, perlunya engkau dan saya harus mengejar hikmat, saudaraku, melalui doa dan ibadah. Amsal 2 ayat 14. Haleluya. Amsal 2 ayat yang ke-14. Amin. Yang bersuka cita melakukan kejahatan, Saudaraku, gereja Tuhan, amin, haleluya. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Saudaraku, haleluya. Sekali lagi, haleluya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-4. Bagaimana Salomo pergi ke Gibeon, saudaraku, beribadah kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Haleluya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-4. Amin. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, Saudaraku, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Saudaraku, sebab di sanalah bukit pengorbanan yang besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Gereja Tuhan, mengapa Salomo pergi ke sana beribadah? Dengan tujuan Salomo tahu bahwa Tuhanlah sumber hikmat, Tuhanlah sumber kebijaksanaan. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Amin. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, Gereja Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat. dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Mengapa Salomo pergi ke Gibeon? Karena Salomo tahu dari Tuhanlah datangnya hikmat, dari Tuhan datangnya kepandaian, dari Tuhan datangnya pengetahuan. Saudaraku, yang kedua, yang ketiga, saudaraku, ternyata mempertahankan hidup yang takut akan Tuhan adalah kunci engkau dan saya memperoleh hikmat dan kepandaian. Amsal 3 ayat yang ke-10. Amsal 3 10. Amsal 3 ayat yang ke-10. Amin. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Gereja Tuhan, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan yang dasar luar biasa. Mazmur 111 ayat 10, haleluya. Mazmur 111 ayat 10, haleluya, amin. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, takut akan Tuhan adalah kunci engkau dan saya memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, amin. Mazmur 119 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Semua yang melakukannya berakal budi yang baik. Gereja Tuhan, kalau engkau dan saya ingin saudaraku mendapatkan roh hikmat, kepandaian dan kebijaksanaan, saudaraku, tidak ada cara lain. Engkau dan saya harus mempertahankan hidup yang takut akan Tuhan. Maka saudaraku, kesucian sangat penting untuk memperoleh hikmat, kesucian. Maka saudaraku, dalam Daniel 1 ayat 8, mengapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diberikan hikmat, diberikan kepandaian? Itu tidak datang tiba-tiba.
Saudaraku, perlunya, saudaraku, kekudusan. Karena kekudusan, kesucian adalah engkau dan saya. Cara Tuhan memberikan engkau dan saya hikmat dan kepandaian. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Amin. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Gereja Tuhan, perlu hari-hari ini engkau dan saya, saudaraku, berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Bahkan Alkitab berkata Daniel 6 ayat yang ke-5, saudaraku, tidak didapati kelalaian, tidak didapati dosa dan kesalahan. Itulah alasan mengapa Daniel, saudaraku, diberikan Tuhan hikmat dan kepandaian. Daniel 6 ayat yang ke-5. Haleluya. Daniel 6 ayat yang ke-5. Amin. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel Amin. dalam hal pemerintahan. Dalam hal pemerintah. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Amin. Sebab dia setia. Sebab yang pertama, Daniel itu setia. Tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Tidak ada kelalaian dan tidak ada kesalahan. Itulah sebabnya Yakobus 3:7, bandingkan sebentar Yakobus 3:7, bahwa saudaraku, hikmat yang dari atas itu adalah suci, dia murni, dan saudaraku, haleluya, dia penuh belas kasihan. Yakobus 3 ayat yang ke-7. Haleluya, haleluya. Yakobus 3 ayat yang ke-7. Amin. Semua Saya berdoa engkau dan saya, Alkitab berkata gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata, haleluya. Amin. Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah Tetapi hikmat yang dari atas adalah, pertama-tama murni, bahwa hikmat yang dari Tuhan itu bedanya adalah, saudaraku, itu ada bedanya. Hikmat yang dari atas itu, yang pertama-tama dia adalah murni. selanjutnya pendamai, Saudaraku, orang yang berhikmat itu, saudaraku, dia tidak suka berkelahi. Saudaraku, hikmat yang dari atas itu, dia suka damai. Haleluya. ramah, Saudaraku, orang yang, saudaraku, yang menerima hikmat dari Tuhan itu, orangnya, saudaraku, cirinya ada, dia ramah. penurut, Saudaraku, orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, saudaraku, dia bukan pemberontak. Alkitab berkata dia penurut. penuh belas kasihan, Gereja Tuhan, orang yang mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, saudaraku, ada bedanya. Saudaraku, orang itu bukan orang yang egois, dia penuh belas kasihan. dan buah-buah yang baik, Dan gereja Tuhan, orang yang berhikmat itu, saudaraku, ada tandanya. Saudaraku, dia memperoleh, dia melakukan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak memihak, dan tidak munafik. tidak munafik. Gereja Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus bahwa engkau dan saya bukan dipenuhi oleh hikmat daripada dunia. Bukan hikmat, saudaraku, yang datang dari dunia, tetapi engkau dan saya, saudaraku, memperoleh hikmat yang datang dari Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 11, alangkah dalamnya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat yang datang dari manusia atau hikmat yang datang dari dunia. Roma pasal 11 ayat yang ke-30. Haleluya. Roma pasal 11 ayat yang ke-30. Alangkah dalamnya hikmat yang datang dari Tuhan, tak terselidiki dan tak terselami. Roma 11 ayat 30. Roma 11 ayat 30. Amin. Sebab sama seperti kamu dahulu Amin. tidak taat kepada Allah, Amin. tetapi sekarang beroleh kemurahan Amin. oleh ketidaktaatan mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, alangkah dalamnya hikmat Allah. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, Gereja Tuhan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Gereja Tuhan, alangkah dalamnya hikmat Tuhan. Ulangi lagi, Roma pasal 11 ayat 33. Haleluya. Roma 11 ayat 33. Roma pasal 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Oh, alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara dan saya mendengarkan khotbah ini. Engkau dan saya memperoleh hikmat yang datang dari surga, memperoleh hikmat yang datang dari atas. Yang pertama, gereja Tuhan, haleluya, pembacaan kitab suci adalah kunci engkau dan saya mendapatkan hikmat yang datang dari surga. Saudaraku, maka perlunya engkau dan saya harus mau diajar. Saudaraku, seperti bayi yang merindukan, saudaraku, air susu rohani. Saudaraku, karena firman itu, saudaraku, seperti air susu rohani atau air susu yang murni untuk saudaraku membangun manusia roh kita dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, yang ketiga, yang keempat, engkau dan saya harus berjalan dan bergaul dengan orang-orang bijak. Saudaraku, bergaul dengan orang bijak adalah kunci engkau dan saya menjadi orang yang bijak. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Amsal pasal 15. Haleluya. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan yang dasar luar biasa. Amsal 13 ayat 20. Bergaul dengan orang bijak. Amsal 13 ayat 20 adalah kunci engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang bijak. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Amin.
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Gereja Tuhan, saya berdoa, Bapak Ibu yang mengikuti doa fajar dan misbah malam, saudaraku siapapun saudara, apapun karir saudara, gereja Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus sebagai hamba Tuhan, engkau dan saya akan dipenuhi oleh roh hikmat, roh kepandaian, dan roh pengetahuan. Ulangi lagi, Amsal 13, saudaraku, haleluya. Amsal, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan yang dasar luar biasa. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Amin. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Gereja Tuhan, orang berhikmat pun akan hancur kalau dia salah bergaul. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Orang yang berhikmat pun tadinya kalau salah bergaul, saudaraku akan hancur. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Amin. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Adapun Raja Salomo mencintai perempuan asing. Di samping anak Firaun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Dia mencintai banyak perempuan-perempuan Moab. Amon, Edom, Sidon, dan Het. Gereja Tuhan, Salomo awalnya adalah orang yang sangat berhikmat. Tidak seorang pun yang bisa meragukan hikmat daripada Salomo. Tetapi dengarkan ini, orang berhikmat sekalipun kalau salah bergaul, gereja Tuhan, maka Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Amin. Janganlah kamu sesat. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang-orang saudaraku yang tadinya dibimbing, tadinya diajar, tadinya saudaraku sudah didoakan, tapi karena salah bergaul, saudaraku, yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak hanya dalam satu hari. Mengapa? Salah bergaul. Maka kita berkata gereja Tuhan, Amsal 15 ayat yang kedua. Amsal 15 ayat yang kedua. Gereja Tuhan, hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Amsal 15 ayat yang kedua. Haleluya, haleluya. Amsal 15 ayat yang kedua. Amin. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Gereja Tuhan, kalau Anda bergaul dengan orang bijak, maka saudaraku, engkau dan saya akan mendapatkan pengetahuan. Karena di dalam lidah orang bijak ada pengetahuan. Tuhan menempatkan pengetahuan. Saudaraku, Amsal 15 ayat yang ke-7. Amsal pasal 15 ayat yang ke-7. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amsal 15 ayat yang ke-7. Amin. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. tetapi hati orang bebal tidak jujur. Maka gereja Tuhan, tadi Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, maka orang itu akan menjadi bijak. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Maka Amsal 22 ayat 24. Haleluya. Amsal 22 ayat 24. Amsal 22 ayat 24. Amin. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Gereja Tuhan, jangan berteman dengan orang yang lepas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, Jangan bergaul dengan seorang pemarah. supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Supaya engkau dan saya, haleluya, jangan terbiasa dengan tingkah laku dengan siapa Anda bergaul. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Gereja Tuhan, hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Maka ulang lagi Bu Belinda, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Amin. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amin. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini berjalan dalam kebijaksanaan. Poin yang keempat, saudaraku, bagaimana caranya kau dan saya berjalan dalam kebijaksanaan, mendapatkan, saudaraku, roh hikmat dan kebijaksanaan itu. Poin yang keempat, saudaraku, terhubunglah, bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana. Yang keempat, yang kelima, saudaraku, bersikaplah rendah hati. Gereja Tuhan, Amsal 11 ayat 2, bahwa hikmat hanya diberikan kepada orang yang rendah hati. Tidak mungkin hikmat diberikan kepada orang yang sombong. Karena itu saudaraku, bahwa hikmat itu datang dari sorga. Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. tiba juga cemooh. Tetapi hikmat Tetapi hikmat, ada pada orang yang rendah hati. tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ulangi lagi, Amsal 11 ayat 2. Amsal 11 ayat 2. Amin. Jikalau keangkuhan tiba, Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. tiba juga cemooh. Tetapi hikmat Tetapi hikmat Tuhan ada pada orang yang rendah hati. ada pada orang yang rendah hati. Gereja Tuhan. Maka saudaraku, dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Yakobus 3 ayat 13 sampai 15. Yakobus 3 ayat 13. Amin. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapa di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah dia dengan cara hidup yang baik, Baiklah
Dia dengan cara hidup yang baik. menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudaraku, hikmat itu harus disertai dengan kelemah lembutan. Lanjutkan terus. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, Kalau ada perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, dan mementingkan diri sendiri janganlah kamu memegahkan diri, dan memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Gereja Tuhan itu bukan hikmat yang datang dari sorga. tetapi dari dunia, Saudaraku, ada hikmat yang datang dari dunia. dari nafsu manusia, Ada juga hikmat yang datang dari nafsu manusia. dari setan-setan. Bahkan ada juga hikmat yang datang dari setan-setan. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Kerendahan hati membantu Anda mengatasi kecemburuan dan ambisi yang egois yang mengarah pada praktek yang jahat dan kekacauan. Gereja Tuhan, saudara, catat statement ini. Kerendahan hati membantu seseorang mengatasi kecemburuan dan ambisi yang egois yang mengarah pada praktek yang jahat dan kekacauan. Maka saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, banyak persekutuan hancur, banyak saudaraku komunitas hancur, bahkan saudaraku banyak saudaraku, haleluya, haleluya, perkumpulan hancur oleh karena bukan orang bodoh, tetapi saudaraku ada orang saudaraku yang mendapatkan hikmat yang datang dari dunia, saudaraku, haleluya, yang saudaraku bukan datang dari sorga. Ulangi lagi, Amsal, saudaraku, Yakobus pasal yang ketiga ayat 15, haleluya. Yakobus 3 ayat yang ke-15. Yakobus 3:15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Alkitab berkata, saudaraku, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, tetapi itu adalah hikmat yang datang dari dari dunia, nafsu manusia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. dari setan-setan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, maka ada perbedaan hikmat yang datang dari sorga dan hikmat yang datang daripada dunia. Bedanya di mana? Bedanya, saudaraku, bahwa saudaraku perhatikan ini. Saya berdongkol dan saya disingkapkan kebenaran ini. Gereja Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan itu murni. Yakobus 3 ayat yang ke-7. Saudaraku, Yakobus 3 ayat 17, bahwa hikmat yang datang dari sorga itu murni. Saudaraku, Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat yang ke-17. Amin. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, Saudaraku, yang pertama-tama tandanya dia murni. selanjutnya pendamai, Yang kedua tandanya dia pendamai. peramah, Yang ketiga peramah. penurut, Yang keempat penurut. penuh belas kasihan, Yang kelima penuh belas kasihan. dan buah-buah yang baik, Dan ada buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak memihak. dan tidak munafik. Gereja Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, gereja Tuhan, kau dan saya mendapatkan roh hikmat, roh kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Maka ulangi lagi Roma pasal 11 ayat 33, alangkah dalamnya, alangkah luar biasanya hikmat yang datang dari Tuhan. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Oh alangkah dalamnya kekayaan, Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. hikmat pengetahuan dari Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, Gereja Tuhan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan yang terhubung dalam 2 Fajar dan Wisma Malam dipenuhi oleh roh hikmat, roh kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Yang kelima, yang keenam, bagaimana caranya engkau dan saya mendapatkan hikmat? Saudaraku, yang keenam, mendengarkan nasihat. Amsal 13 ayat 10. Gereja Tuhan, ternyata mendengarkan nasihat adalah kunci engkau dan saya mendapatkan hikmat yang datang dari sorga. Amsal 13 ayat 10. Saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amsal 13 ayat 10. Haleluya. Amsal 13 ayat 10. Amin. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, Keangkuhan atau kesombongan menimbulkan pertengkaran. tetapi mereka yang mendengarkan nasihat Tetapi orang-orang yang mendengarkan nasihat, mempunyai hikmat. saudaraku, orang yang mendengarkan nasihat, dia mempunyai hikmat. Maka kita harus belajar kepada saudaraku Musa. Musa adalah pemimpin. Saudaraku, dia adalah pemimpin jutaan orang. Tetapi sekalipun Musa adalah pemimpin jutaan orang, dia masih mau mendengarkan nasihat. Keluaran 18 ayat 17 sampai 18. Keluaran 18 ayat 17 18. Keluaran 18 ayat 17. Amin. Tetapi mertua Musa menjawabnya, Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. tidak baik Musa seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Engkau akan menjadi sangat lelah, Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. baik engkau maupun bangsa yang beserta dengan engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Perhatikan Keluaran 18 ayat 24, bagaimana Musa sekalipun dia pemimpin jutaan orang, dia masih mau mendengarkan nasihat. Keluaran pasal 18 ayat 24. Keluaran 18 ayat 24. Amin. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu. dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dia melakukan segala sesuatu yang disampaikan oleh mertuanya kepadanya. Ayat 25.
Dari seluruh orang Israel, Dari seluruh orang-orang Israel. Musa memilih orang-orang cakap Saudaraku, bagaimana Musa memilih orang-orang yang cakap, dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang. gereja Tuhan. Maka, saudaraku, mendengarkan nasihat adalah kunci mendapatkan hikmat. Ulangi lagi, Amsal 13 ayat 10. Haleluya. Amsal 13 ayat 10. Amin. Amsal 13 ayat 10. Haleluya. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Gereja Tuhan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. mempunyai hikmat. Saudara gereja Tuhan, poin yang keenam, mendengarkan nasihat. Yang ketujuh, yang terakhir, saudaraku, memuji dan memuliakan Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan hikmat. Saudaraku, Daniel pasal 2 ayat 23, memuji dan memuliakan Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan hikmat. Daniel 2 ayat 23. Haleluya. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Daniel 2 ayat 23. Amin. Ya Allah nenek moyangku, Daniel berkata, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, kupuji dan kumuliakan Engkau. sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, Daniel berkata, Tuhan, Engkau memberikan kepadaku hikmat dan kekuatan. dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Daniel berkata, Tuhanku, kupuji, kumuliakan Engkau. Saudaraku, Kejadian 41, 15-16. Saudaraku, Yusuf berkata, bukan saya, tapi Tuhan. Kejadian 41 ayat 15-16. Kejadian 41 ayat 15 dan 16. Amin. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpiku. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Bagaimana Raja Firaun memuji Yusuf. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Wow, hanya dengan mendengar mimpi engkau bisa mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, Saudaraku, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, bukan sekali-kali aku. melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan pada Gereja tuanku Tuhan, Firaun. gereja Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan hikmat. Ayat terakhir, Roma 11 ayat 36. Bagi dialah segala kemuliaan, bagi dialah segala hormat, bagi dialah segala kejayaan. Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Segala sesuatu itu dari dan Tuhan, oleh Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan saudara, bagi dialah segala kemuliaan, bagi dialah hormat, segala kejayaan. Tundukkan kepala. Tuhan, penuhilah kami dengan roh hikmat, penuhilah kami dengan roh kepandaian, penuhilah umat-Mu dengan roh pengetahuan. Tuhan, terima kasih. Bukan kuat, bukan gagah. Tidak seorang pun umat-Mu yang tidak mendapatkan hikmat yang datang dari sorga. Biarlah hari ini Tuhan, penuhi hamba-Mu, penuhi seluruh jemaat-Mu, umat yang Kau tebus dengan darah-Mu, dengan hikmat yang datang dari sorga, dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berdoa Bapak Ibu, Engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah engkau percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu, ucapkan syukur oleh tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat cawanmu tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah engkau percaya? Cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus. Minum itu dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Mari mengucap syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, ucapkan syukur. Saudaraku, angkat kedua tanganmu, terimalah roh hikmat, terimalah roh pengetahuan, roh hikmat, kepandaian, pengetahuan yang datang dari surga, diberkati engkau berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, persembahan persepuluhan kami, ucapan syukur kami. Tuhan, kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, beberapa pengumuman. Yang pertama, gereja Tuhan, kita akan mengadakan ibadah doa semalaman di akhir bulan ini. Kita akan menutup bulan ini Bapak Ibu dengan doa semalaman.
selama 10 jam dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Saya mengajak Bapak Ibu dimanapun saudara berada, ikuti ibadah doa semalaman ini. Yang pertama, yang kedua, tanggal 1 Gereja Tuhan sampai tanggal 21 kita akan mengadakan doa puasa Daniel di bulan November. Saudaraku, menutup tahun ini, saudaraku, mari ikuti doa puasa Daniel ini. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang, terimalah berkat Tuhan. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang, terimalah berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Engkau aku turut bekerja dan mendatangkan